Ada yang mengatakan ini adalah peringatan Tuhan, karena kita sudah terlalu sering melakukan kezaliman. Entahlah, semua tidak ada yang kebetulan. Tuhan telah punya rencana yang sudah digariskan. Ada misteri yang telah disisipkan. Agar kita sadar, Tuhan punya peran. Kita harus optimis, karena dengan itu kita bisa melewati wabah ini dan berharap hidup lebih baik di hari esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The new announcement about COVID disease situation developing. Before I continue this announcement, let me change my language to make you understand well. Berdasarkan kondisi terkini penyebaran COVID di Jabodetabek, jadi pemberitahuan kepulangan santri akan dipercepat. Nah, atas dasar kondisi tersebut, kami memutuskan kepulangan santri menjadi hari Jumat sampai hari Ahad, tanggal 11 sampai 13 September 2020. Penjemputan kepulangan untuk belajar di rumah masing-masing. Nah, setelah ini akan ada arahan dari Susami terkait teknis kepulangan lebih detail. Nah, para Susami, silakan. Assalamualaikum. Kaifa halukum jami'an? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa fi kulli halin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsan. Sadaqallahul azim. Ayat ini adalah bercerita tentang bagaimana kita berbuat baik kepada orang tua. Kedudukannya adalah ketika perintah untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua langsung dengan birrul walidain, adalah berbuat baik kepada orang tua. Artinya kedudukan berbuat baik kepada orang tua langsung perintah dari Allah setelah perintah untuk menyembahnya. Artinya birrul walidain atau berbuat baik kepada orang tua ini adalah kedudukan kedua perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah menyembahnya dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu, karena kedudukan orang tua sangat-sangat mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedudukan ke orang tua ini memang mulia, sedemikian mulia karena adalah selaku orang yang membesarkan, yang melahirkan, yang mendidikkan anak-anaknya. Oleh karena itu, wajar kalau seorang anak harus berbuat baik kepada orang tua. Oleh karena itu, cara berbuat baik kepada orang tua ada dua bentuk. Pertama adalah lewat lisan atau ucapan.
Ucapan harus ucapan yang baik kepada orang tua, tidak boleh kasar. Bahkan di dalam Quran kata-kata saja itu adalah merupakan perkataan yang kasar yang bisa menyakiti orang tua, kedua orang tua. Bagaimana kalau dengan kata-kata yang lain? Saja adalah menyakiti orang tua. Oleh karena itu, selaku anak dari orang tua, maka kita berusaha mengucapkan ucapan yang baik. Misalnya, wahai Fatimah, ya Mi. Wahai Muhammad, ya Mi. Ya Mi. Tidak tidak boleh demikian. Harus ya, siap, demikian. Yang kedua adalah dengan perbuatan. Tingkah laku, perbuatan, sifat yang kita lakukan itu bisa mencerminkan juga tanda kita berbuat baik kepada orang tua. Contohnya misalnya ketika dipanggil orang tua. Ketika dipanggil orang tua, maka kita cepat memenuhi panggilannya. Ketika kita diminta bantuan, maka kita harus memenuhinya cepat. Kita membantu orang tua. Tidak ada alasan bagi kita untuk mengerjakan itu, mengerjakan ini, karena itu sibuk. Enggak, ketika orang tua meminta, kita penuhi panggilannya, kita bantu orang tua, baik perbuatannya di rumah, misalnya kalau perempuan menyuci, menyapu, merapi rumah, dan lain sebagainya. Ini adalah tanda kita bukti sebagai anak untuk berbuat baik kepada orang tua. Oleh karena itu, apa hubungannya dengan menuntut ilmu? Ya, dengan menuntut ilmu, ya, karena perbuatan menuntut ilmu adalah perbuatan yang mulia. Ilmu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ilmu, supaya mendapat ilmu yang berkah, maka kita harus mendapatkan ridho dari orang tua. Sebagaimana Nabi mengatakan, ridho Allah fi ridho walidain, sakhatullah fi sakhati walidain. Ridho Allah itu erat hubungannya dengan ridho kepada orang tua, dan murkanya Allah adalah erat hubungannya dengan murka orang tua. Artinya ketika kita mendapat ridho dari orang tua, berarti kita ridho Allah sudah kita dapatkan. Ketika kita tidak bisa menyenangkan orang tua, maka Allah tidak akan senang dengan kita. Oleh karena itu, ilmu dari Allah, ilmu yang memberikan ilmu adalah pemberian Allah, maka kita harus mendapat ridho dari Allah. Dapat ridho Allah adalah ketika kita bisa mendapatkan ridho dari kedua orang tua. Oleh karena itu, sebagai pelajar, sebagai santri, maka harus menampakkan semangat, sekalipun belajarnya lewat jarak jauh atau PJJ, tetap semangat, ya, nampakkan semangat, keseriusan dalam menuntut ilmu, sehingga orang tua melihat ya keseriusan dan semangat tersebut, sehingga orang tua menjadi senang, bahagia, dan dia akan mengucapkan, ya Allah, berikanlah taufik hidayah kepada anakku, jadikan mereka anak-anak yang soleh, yang solihah, ya, berikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat dunia dan akhirat. Tetap semangat, tetap semangat. Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahilhamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam Ustazah. Afwan izin mau jemput Kak Dini dan Kak Humay. Baik Umi.
Mohon untuk ditutup jendelanya karena akan disemprot mobilnya. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam Ustazah. Saya Ustazah Lia, musyrifahnya Humaira. Saya Ustazah Latifah, musyrifahnya Dini. Jazakumullah khair Ustazah. Afwan Umi, silahkan. Simak yuk kegiatan apa aja selama belajar di rumah. Nah, itu semua akan tayang di part selanjutnya loh. Stay tune on YouTube Kepesantrenan. See you!